A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun ternyata amin saja tidak cukup dalam ibadah. Karena kalimat amin itu di dalam Al-Quran diletakkan setelah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya ayat. Yang paling mendasar dalam kalimat di Al-Fatihah yang ditutup dengan amin ini, letaknya kata para ulama tafsir, rahasia utamanya ada di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Anda kemudian respon dengan amin di setelah kita tuntas mengucapkan waladhdallin? Perhatikan rahasia besarnya tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Perhatikan kalimatnya, di sini letak rahasianya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis riwayat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah pernah memfirmankan dalam hadis qudsi. Jadi ini qudsi hadisnya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi ala qismain. Saya bagi salat kata Allah sebagai hak dan kewajiban antara aku dengan hamba-Ku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan kalau hamba-Ku, perhatikan garisnya, kalau hamba-Ku benar menunaikan salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta seketika. Kalau dia benar menunaikan salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta seketika. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seorang hamba dalam salatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, langsung Allah jawab kalimatnya, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi, Allah menjawab hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba kemudian berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami ibadah, salat kami jadikan hanya untuk-Mu. Dan sekarang kami punya persoalan dalam kehidupan, kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Qala Allah azza wa jalla, seketika Allah akan menjawab kalimatnya. Perhatikan perbedaan dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, kalau sampai kalimat ini dia ucapkan benar salatnya, maka apapun yang dia minta aku akan kabulkan seketika itu. Jadi kalau Anda benar dalam berdiri ini saja, sampai di sini saja, Anda benar kalimatnya, kata Allah, mau minta apa kamu? Kamu minta apapun, saya akan kabulkan. Karena itulah sejak dulu, para nabi dan rasul sebelum masa Nabi Muhammad SAW, setiap kali mereka menunaikan salat itu akan selalu menyampaikan doa-doa dalam hajat kehidupannya. Sebelum kita sudah ada nabi yang salat, cuma caranya kita lebih sempurna, sampai dengan sujud dan salam. Dulu Masya Allah, Nabi Zakaria salat, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39, posisi paling kanan sebelah atas. Ya Masya Allah, Nabi Isa salat, Quran surah 19 dari ayat 31-nya, posisi paling kanan di pertengahan. Nabi Ismail bahkan ya, kakek Nabi Muhammad SAW ke-29 salat dan memerintahkan keluarganya untuk salat, Quran surah 19 di ayat 55-nya. Semuanya salat. Nabi Musa salat, Nabi Ibrahim salat, semua salat. Jadi kalau Anda urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam, mereka pun salat dengan cara yang berbeda dengan kita, dan kita lebih sempurna. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'b, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Adhar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, bin Matashada, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atasnya semua salat. Perhatikan apa yang paling hebat terjadi. Pernah dulu ada dua orang menikah.
Setelah berumah tangga ternyata secara medis divonis tidak mungkin punya keturunan. Suaminya rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Istrinya divonis secara klinis menopause dan mandul. Secara medis mustahil. Maka apa yang terjadi? Perhatikan kaidah Qur'annya, ini manhaj untuk kita semua. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya kemudian Nabi Zakaria yang mengalami peristiwa tadi, ya, yang saya sebutkan rambut memutih, fisiknya sudah letih, dengan kondisi istrinya ada di Quran surah 19 Maryam, dari ayat keduanya sampai dengan ayat ke-10, posisi paling kanan dari atas sampai bawah. Kemudian setelah semua mengatakan mustahil punya keturunan, apa yang dilakukan? Nabi Zakaria meninggalkan pendapat manusia, langsung bermohon kepada Allah yang tanpa batas. Maka masuk ke mihrabnya bermohon. Qala rabbi hamli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua mengatakan mustahil saya punya keturunan. Saya hanya bermohon sekarang hanya kepadamu ya Allah, yang tidak punya batas dalam kekuasaannya. Engkau pasti dengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja belum dikabulkan, pada siapa lagi saya mesti minta ya Allah? Ini rumus dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan putus asa. Kalau semua makhluk mengatakan mustahil, mengangkat tangannya dan mereka menyerah, itu tanda pertama dari Allah supaya Anda meninggalkan pendapat makhluk, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang ditemukan di Quran karena Allah ingin memberikan langsung kepada Anda tanpa melalui perantara yang lainnya. Kalau dengan sudah diberikan seperti itu belum mampu mendekatkan Anda kepada Allah, Anda mesti diberikan seperti apa lagi? Sehat belum bisa mendekat kepada Allah. Mata bisa melihat, belum bisa menggunakan untuk melihat yang baik-baik. Diberikan sakit belum ingat Allah juga. Anda mesti bagaimana lagi supaya ingat Allah? Ada anak orang matanya nggak bisa lihat. Cuman usianya 4 tahun. Ada yang 5 tahun. Mata buta. Masih mau menghafal Quran. Sampai hafal Quran. Muaz namanya. Anda 40 tahun. 50 tahun. Matanya sehat. Masih bisa melihat sampai hari ini. Kalau dengan seperti itu belum mampu melihat isi Quran saja, mesti dengan cara apa lagi dimotivasi supaya mau meningkatkan ibadah. Taib, ketika bermohon itu apa yang dilakukan? Ternyata bukan bermohon biasa, ditunaikan dalam keadaan sholat. Masih berdiri sholatnya. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim. Qaim. Sedang sholat yusalli. Perhatikan, begitu memohon kepada Allah dalam sholatnya, seketika turun malaikat. Dan kalimatnya menggunakan fa. Fanadatul malaika. Ada yang menggunakan waw, ada yang menggunakan thumma, ada yang menggunakan fa. Itu berbeda. Saya katakan dhahaba Muhammad ila jami'il jihad wa Ali. Muhammad datang ke Masjid Al-Jihad dan Ali. Kalau menggunakan waw itu Muhammad datang, Ali nyusul. Kalau kalimatnya menggunakan thumma, maka ada jarak yang cukup panjang. Muhammad sudah pergi, 1 jam kemudian Ali baru datang. Tapi kalau menggunakan fa Ali, maka ketika Muhammad berangkat, Ali berangkat. Allahu Akbar. Begitu selesai doanya menggunakan fa. Fanadatul malaika. Selesai doa, belum selesai salatnya. Selesai doa, tiba-tiba turun malaikat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Masih berdiri, belum selesai salatnya. Saat dalam keadaan berdiri ini apa yang disampaikan? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Anda akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil. Dan terlahir dalam keadaan sehat menjadi nabi setelah itu. Taat menunaikan salat. Nabi Zakaria berdiri dulu, salat, memohon, dikabulkan. Dengan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan umatnya bahkan sebelum berdiri salat ditunggu oleh Allah mau minta apa. Nabi Zakaria berdiri dulu salat, minta, dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad sebelum salat ditunggu oleh Allah mau minta apa. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, posisi paling kanan, pertengahan agak sedikit ke bawah. Perhatikan kalimatnya. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu, sigatnya amar, bentuk perintah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda punya masalah dalam hidup, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Ya, semua kita pasti punya masalah. Ini pun tenang-tenang begini belum tentu nggak punya masalah.
Kantor ada yang belum selesai, itu pasti. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Posisi paling kiri di atas sampai ke tengah. Setiap kita punya persoalan, ya. Baik. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, maka mintakan solusinya kepada Allah. Perhatikan caranya, ya, supaya masalah cepat selesai. Kalau Anda sedang punya masalah, satu, bisabri. Terima dulu masalahnya dengan sabar. Jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat di Quran yang berbicara tentang keluhan. Pilihannya cuma sabar. Diterima dengan sabar. Dengan kesabaran itu nanti bimbingan Allah turun. Perhatikan rumus, ya. Rumus kesabaran dalam Al-Quran tentang masalah. Lihat rumusnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sampaikan, tidak mungkin Allah menguji, menitipkan masalah pada seseorang kecuali dia sanggup mengatasinya. Artinya kalau Anda sedang diberikan masalah, diberikan ujian, artinya Anda sanggup mengatasinya. Jadi sekarang kalau Anda sedang punya masalah berat, luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain belum tentu bisa. Karena itu dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Jelas, ya? Karena cuma Anda yang bisa mengatasi. Sifat Allah itu punya keadilan, tidak mungkin menitipkan masalah pada orang tidak sanggup. Kalau Anda sedang punya masalah luar biasa, artinya hanya Anda yang sanggup mengatasinya, yang lain tidak. Dan tidak usah pasang status, memang hanya saya yang bisa mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diterima dengan sabar. Sifat adil Allah ini, Masya Allah, bukan hanya melekat pada manusia. Binatang pun mendapatkannya. Tumbuhan pun meraihnya. Tahu cicak? Bagaimana beraktivitasnya? Merayap. Di mana? Di dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Di mana sifat keadilan Allah? Makanannya bisa terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, itu jadi permainan cicak, gitu. Tapi perhatikan, turun kemudian keadilan Allah di sini, dan disinilah kemudian hikmah besar kita dapatkan. Orang tua kita hanya mengajarkan sedikit lirik untuk memahamkan itu. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam, Allahu Akbar. Cuman diam-diam merayap. Keadilan Allah hanya memerintahkan kamu merayap, ya. Dia merayap walaupun cuma diam-diam. Perhatikan, ketika cicaknya mengikuti ikhtiar yang ditetapkan Allah, merayap dia sekalipun diam-diam, yang terjadi setelahnya apa? Datang seekor, Allahu Akbar. Nyamuknya yang datang, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Dia cuma dituntut merayap walaupun diam-diam, rizkinya datang, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Nyamuknya yang datang. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Kalau dia tidak merayap, gak akan datang, Pak. Cicak saja yang tidak dihisab, rizkinya ada, apalagi antum yang dihisab. Datang seekor nyamuk, setelah itu silahkan, ya. Jadi selalu gitu kan, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Jadi rumus dalam kehidupan, ketika Anda mendapatkan masalah, terima dengan sabar. Tapi tidak cukup sampai situ. Wassalah. Dan saat sholat, mintakan solusinya. Minta kepada Allah, ya. Makanya kalimatnya ketika wasta'inu itu kata perintah. Lihat, wasta'inu itu bentuk perintah. Kalau ingin dirubah jadi bentuk permintaan, maka dirubah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Itu bentuk permintaan. Wasta'inu dirubah jadi bentuk nasta'in. Ya Allah, Engkau perintahkan kami minta, sekarang kami memohon solusinya. Nasta'in. Kepada siapa? Kepadamu ya Allah. Iyyaka nasta'in. Saya mau tanya, apakah dalam salat kita mengucapkan kalimat iyyaka nasta'in? Saat sujud atau saat rukuk? Berdiri. Bukan sujud, bukan rukuk, berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah Nabi Zakaria bermohon saat berdiri? Beliau minta dikabulkan. Kita belum minta, sudah ditunggu oleh Allah. Tunaikan salat, lakukan. Saya tunggu. Kamu minta wa iyyaka nasta'in? Dijawab di hadis qudsi. Ada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ad. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya, maka akan kabulkan apapun yang dia minta. Allahu Akbar. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, dalam masalah salat ini Nabi tegas sekali. Dan tidak ada toleransi-toleransi yang sangat tinggi di sini. Semua diberikan ketentuan yang jelas, dalil yang benar, sehingga ketika diikuti semua itu diharapkan semua orang salat mendapatkan keutamaan yang dimaksudkan. Itu baru satu. Antum hati-hati ya di sini ya. Pernah dulu di zaman Nabi, ada orang masuk ke masjid Nabi, namanya Khalad Az-Zurairqi.
Sholat di samping Nabi, tapi jadi bermasalah. Itu ada di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya babul musifis salat, bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Qila bima ma'na, dikatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid an-Nabawi, maka masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi janbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba faqala lahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang itu, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salat. Fa'ada salatahu thalatha marrat. Kemudian ia mengulangi salatnya sampai dengan 3 kali. Faqala lahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Setiap kali dia salam, Nabi tetap mengulangi kalimat yang sama. Ulangi salatnya, kamu belum salat. Faqala ya Rasulullah ma ahsinu ghairah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Faqala lahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada orang ini setelah dia mengatakan, "Alimni, tolong ajarkan saya." Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah fa asbighul wudu." Kalau ingin salatnya sempurna, begini, sempurnakan dulu wudunya, dicontohkan Rasulullah. Kemudian famastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat, begini caranya. Diatur dari mulai berdirinya, merapatkan safnya, sampai dengan kemudian bertakbir sampai salamnya. Setelah selesai itulah kita mendengar kalimat sampai hari ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Nah, ternyata praktek Nabi ini meminta kita salat seperti pernah melihat Nabi salat. Dulu sahabat melihat dan mengajarkan pada generasi setelahnya, bukan ingin membebani kita salat, tapi supaya salat kita benar. Dengan benarnya salat itu, manfaat salat bisa kita dapatkan dalam kehidupan. Minimal doa kita bisa dijawab oleh Allah. Bukankah dalam semua gerakan salat ada doanya? Ruku ada doanya, sujud ada doanya, duduk di antara 2 sujud 7 permintaan, ada yang minta rezeki, ada yang minta rahmat, ada yang minta ampunan, ada yang minta perlindungan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dan seterusnya. Subhanallah. Jadi ada kebaikan di situ. Itu baru 1, belum 4 yang lainnya. Karena Allah menjamin ada 5 kebaikan yang diberikan pada orang yang sholatnya benar, yang tidak akan pernah diberikan pada yang tidak sholat, atau bahkan orang sholat tapi sholatnya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dan dituntun oleh Rasulullah SAW. Baik. Sahabat melihat dan mengajarkan pada generasi setelahnya, bukan ingin membebani kita sholat, tapi supaya salat kita benar. Dengan benarnya salat itu, manfaat salat bisa kita dapatkan dalam kehidupan. Minimal doa kita bisa dijawab oleh Allah. Bukankah dalam semua gerakan salat ada doanya? Ruku ada doanya, sujud ada doanya, duduk di antara 2 sujud 7 permintaan, ada yang minta rezeki, ada yang minta rahmat, ada yang minta ampunan, ada yang minta perlindungan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dan seterusnya. Subhanallah. Jadi ada kebaikan di situ. Itu baru 1, belum 4 yang lainnya. Karena Allah menjamin ada 5 kebaikan yang diberikan pada orang yang sholatnya benar, yang tidak akan pernah diberikan pada yang tidak sholat, atau bahkan orang sholat tapi sholatnya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dan dituntun oleh Rasulullah SAW. Baik.